Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sukacita, sukacita saudaraku. Haleluya. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur. Terima kasih. Kalau kami ada, boleh sebagaimana kami ada, sampai hari ini kami menyadari bahwa itu semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Biar kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biar kami pakai selagi Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk kami boleh beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Roh Kudus ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami, memberi kekuatan, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Baik yang menyampaikan firman, baik yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekalipun kita tidak bertatap muka. Saya senang bisa menyapa saudara dan saya harapkan semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah judul menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita artinya begini saudara. Ada satu peristiwa yang sudah berlalu, yang sudah terjadi, kita ambil hikmahnya. Kita ambil sebuah pelajaran supaya kita tidak meniru apa yang sudah terjadi dalam sejarah itu. Kegagalannya. Nah, kita bisa meniru, mencontoh apa keberhasilannya. Kita akan melihat di dalam kitab Roma 15 ayat yang keempat, dan nanti kita lanjutkan dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Saya bacakan Roma 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi firman Tuhan jelas, bahkan sangat jelas, saudaraku. Ini menjadi sebuah contoh yang ditulis, menjadi sebuah peringatan, khususnya bagi kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Supaya kita di dalam zaman ini, zaman akhir ini, itu nubuatan firman Tuhan akan banyak mengalami kesukaran, kesulitan, dan sifat manusia mementingkan diri sendiri. Nah, saya ingin melihat atau ingin menyampaikan di sini, saudaraku, kita harus belajar dari Alkitab, ya,
Jangan belajar dari sejarah orang, tapi kita belajar dari sejarah yang ditulis oleh firman Tuhan, sebab di sini dengan jelas memberitahukan kalau begini akibatnya begini. Kalau begini akibatnya begini. Nah, di sini dengan jelas diberitahukan ya. Baik pelajaran dari orang-orang di dalam wasiat lama maupun wasiat baru, baik tentang kegagalannya, baik tentang keberhasilannya, sukses mereka, kita mesti belajar ya. Belajar bukan dari apa kata orang, tapi dari firman yang sudah tertulis, dan sekarang firman itu ada di tangan kita. Ya, repotnya begini saudara, atau susahnya begini, kalau orang beriman tidak mau membaca. Padahal di sini jelas ditulis, ini loh akibat melakukan ini dia gagal. Akibat melakukan ini dia sukses. Nah, kita sebenarnya belajar supaya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah diberitahu oleh firman Tuhan. Kalau secara jasmani, saudaraku, kalau secara jasmani, dalam usia tertentu, mungkin sudah tua begitu, jarang kita melihat orang melanjutkan sekolah secara formal. Mungkin informal ada. Belajar mungkin lewat media sosial, mungkin lewat Google, belajar dan lain sebagainya. Tapi secara formal, jarang. Memang ada beberapa, saya pernah membaca usianya sudah 60 lebih, masih mengambil gelar S2-nya. Ya, itu perkecualian, saudara. Orang yang mungkin saya katakan super hebat, saudara. Ya, super hebat. Haleluya. Nah, saya beri contoh kalau perlunya kita belajar secara informal tentang hal-hal jasmani. Mungkin kita melihat atau mendengar, oh, kalau orang sakit ini, jangan makan ini, nanti berakibat fatal. Nah, itu menjadi satu pengetahuan bagi kita. Wah, kalau kamu makan ini, nanti kolesterolnya tinggi, naik, dan seterusnya. Nah, bahkan kita bisa melakukan olahraga karena kita ngerti. Kita memiliki pengertian bahwa olahraga itu dibutuhkan oleh tubuh ini, sekalipun firman Tuhan mengatakan sedikit gunanya, tapi masih ada gunanya. Haleluya, haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, begitu juga kalau kita mengerti manfaat firman Tuhan, ya, sebab firman Tuhan itu memberitahukan kepada kita. Memberitahukan kepada kita, kalau kamu mau mengikut Yesus, itu ada syaratnya. Nah, di saat kita mengikut Tuhan Yesus dan kita memenuhi syarat-syaratnya, maka kehidupan kita jadi berhasil, ya. Jadi berhasil, saudara. Tuhan mengatakan demikian. Kalau saudara perhatikan di Lukas 9 ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Tuhan sudah memberikan satu pelajaran. Kita kalau mengikut Yesus, itu syaratnya seperti ini. Dari mana kita tahu? Dari firman yang kita baca. Sehingga pada waktu suatu kali, kalau orang memberitahu atau gembala sidang atau hamba Tuhan memberitahu, kamu harus pikul salib. Kita nggak susah, kita nggak bingung, sebab kita sudah tahu. Nah, saudara perhatikan, dikatakan demikian, pikul salib setiap hari. Saudara, tidak berhenti sampai hanya menyangkal diri, dilanjutkan dengan memikul salib setiap hari. Untuk apa, saudara? Sebab dengan kita memikul salib, nah, berarti kita mau merasakan sengsara.
kita mau merasakan penderitaan sehingga kita berhenti untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1, saudara perhatikan. 1 Petrus 4 ayat 1 demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, nah kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Haleluya. Bisa nangkap? Nah, saya menganjurkan begini. Selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, ya, kita tidak tahu kapan kesempatan kita berakhir. Tetapi selagi kita hidup, masih diberi kesempatan, kita harus banyak belajar, banyak mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita pelajari dan kita mengerti itu menjadi pelita dan menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya beri beberapa contoh begini, saudara, ya. Saya berikan contoh yang pertama, Daud. Daud pernah mengalami kegagalan. Daud pernah mengalami kegagalan. Firman Tuhan menulis kenapa Daud sampai jatuh di dalam dosa yang begitu, begitu keji lah, saudara. Begitu keji, begitu jahat, saudara. Kenapa? Sebab firman Tuhan mencatat yang lain sedang pergi berperang, Daud tinggal di Yerusalem santai, saudara. Tidak ikut perang. Nah, dari peristiwa ini di dalam 2 Samuel 11 ayat 1, 2 Samuel 11 ayat 1, itu jelas dikatakan yang lain pergi berperang, Daud tinggal di Yerusalem santai. Nah, di saat seperti ini, firman Tuhan sudah memberitahu bahwa setan itu rajin, saudara. Ya. Setan itu seperti singa mengaum-ngaum, seperti singa mengaum-ngaum. Dia beredar-edar, dia cari orang. Juga pada waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, apa katanya? Apa kata iblis? Dalam Lukas 4 ayat 13 dikatakan demikian. Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, pencobaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, iblis atau ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya iblis tidak begitu saja menyerah. Oke, kali ini dia kalah. Tapi dia cari kesempatan untuk kembali menyerang, untuk kembali mencobai. Nah, di sini kita melihat waktu Daud santai. Nah, ini bagi si iblis satu kesempatan yang baik untuk menjatuhkan Daud. Ya, untuk menjatuhkan Daud. Nah, sebab itu saudaraku, kita melihat di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 13 ya. Efesus 6 ayat 13 sampai 13. Dikatakan demikian. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita bisa mengerti tipu daya si iblis. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian, sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan perhatikan, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi setelah orang itu selesai tugas,
selesai melakukan peperangan secara rohani, nah tetap supaya berdiri teguh. Kalau kita mempergunakan selengkap senjata Allah. Haleluya. Nah, saya beri contoh di dalam hal ini. Elia gagal, dalam tanda petik, Elia gagal. Kenapa? Mengapa? Padahal kalau kita lihat sebelumnya, Elia seorang diri menghadapi 850 nabi yang dipelihara oleh Ahab. Nabi hutan dan Nabi Baal. 850. Dan Elia menantang, membuat mezbah dan memberi korban. Ya. Si Nabi Baal sama, tapi Elia ini berbeda, disiram terus. Korbannya disiram sampai perigi atau kolam di sekitarnya basah, penuh air. Nah, di sini Elia menunjukkan kuasa bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang hidup, Allah yang bisa memberikan jawaban. Dan betul, api menyambar korban bakaran itu. Nah, Elia berhasil kan? Elia sukses. Nah, setelah itu, saudaraku, kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-3, Isabel marah sebab para nabinya dibunuh. Terus dia menyampaikan pesan, sampaikan kepada Elia. Begitu juga besok kamu akan diperlakukan seperti ini. Setelah Elia mendengar kata-kata Isabel, langsung drop. Langsung takut. Langsung lari. Kenapa, saudara? Seandainya Elia mempergunakan selengkap senjata Allah, salah satunya ada ketopong. Ya. Jadi pikiran ini dijaga. Nah, setan menembakkan pikiran itu masuk di Elia sehingga Elia ketakutan. Nah, kalau ketakutan, hilang kuasa kita, hilang kekuatan kita. Elia akhirnya lari, saudara. Padahal beberapa saat sebelumnya Allah sudah menunjukkan kuat kuasanya di dalam kehidupan Elia. Tapi karena Elia mau mendengarkan ancaman dari Isabel, Elia takut. Lagi saya beri contoh. Ya. Pada waktu Yerobeam menjadi raja, Yerobeam ini sombong, saudara. Dia melaksanakan ibadah, dia mempersembahkan korban di mezbah, seharusnya tidak boleh dikerjakan. Tuhan mengutus seorang abdi Allah, ya, saya panggil nabi muda. Nah, nabi muda ini, saudaraku, dia datang, dia melarang Yerobeam tidak boleh. Langsung Yerobeam dimarah. Dia pikir dia raja. Nah, ini siapa? Nabi yang tidak terkenal. Berani-berani melarang. Langsung Yerobeam berkata, tangkap. Waktu tangannya berkata, menunjuk kepada nabi muda, tangkap. Langsung tangannya tidak bisa turun lagi. Kaku, saudara. Dia pikir ini orang gak terkenal macam-macam. Tetapi dia lupa bahwa Tuhan ada dalam kehidupan nabi muda itu, sehingga bukan nabi muda yang dihadapinya, tapi Tuhan yang ada di dalam kehidupan nabi muda ini. Yerobeam tidak sadar. Waktu dia berkata, tangkap, tangannya terkedap. Akhirnya Yerobeam berkata, tolong doakan. Nah, singkat cerita, nabi muda ini mendoakan selesai. Akhirnya bisa bergerak. Sebagai rasa terima kasih, Yerobeam mengajak dia makan. Nabi muda ini berkata, "Nggak, aku tidak boleh. Bahkan aku tidak boleh kembali kepada jalan di mana aku yang datang tadi. Harus jalan yang lain. Sekalipun kamu memberikan separuh isi istanamu, aku tidak boleh mampir di tempat kamu." Wah, tegas, saudara. Nah, setelah itu, saudara baca nanti dalam 1 Raja-Raja 13,
ayat 3 sampai 10. 1 Raja-Raja 13 ayat 3 sampai 10. Nah, akhirnya nabi muda ini pergi terus duduk di sebuah pohon yang besar. Nah, ini dia seharusnya Tuhan berkata langsung pergi, langsung pulang. Tapi nabi muda ini duduk di situ. Nah, mulai muncul, iya ya, coba tadi aku ambil hadiahnya, aku mau makan, wah kan enak. Nah, ini pikiran bisa mengembara kemana-mana. Kebetulan anak daripada nabi tua yang dulu pernah bekas dipakai Tuhan, anak ini cerita kepada sang bapak, tadi begini, di mana sekarang? Di mana nabi muda itu? Di mana? Ditunjukkan. Nah, waktu nabi tua ini berjumpa dengan nabi muda, dia berkata, ayo ikut aku pulang. Oh, nggak bisa. Tuhan ngomong sama aku, suruh mengajak kamu pulang. Padahal bohong, saudara. Padahal bohong nabi tua ini. Nah, di sini nabi muda tidak mengerti. Dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 18 sampai 19. 1 Raja-Raja 13, 18 sampai 19. Nah, nabi muda ini karena disebut oleh nabi tua bahwa Tuhan yang menyuruh, akhirnya nabi muda ini ikut. Waktu nabi muda ini makan di tempat nabi tua, firman Tuhan turun bahwa dia tidak akan kembali dengan selamat. Ternyata waktu dia pulang, seekor singa menerkam dia. Hebatnya singa ini menerkam mati, dibiarkan, dan keledai yang ditumpangi nggak diapa-apain, saudara. Jadi singa itu diam saja di situ. Jadi Tuhan membunuh hanya yang bersangkutan, yaitu nabi tua. Haleluya. Nah, saya beri contoh lagi yang kedua, saudara, ya. Yosua. Haleluya. Yosua ini berhasil mengalahkan Yeriko. Sebab apa, saudara? Mengikuti perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah kelilingi Yeriko itu 13 kali. 6 hari, tiap hari 1 kali. Jadi 6 hari 6 kali kelilingan. Di hari yang ke-7, 7 kali. Tapi di kali yang ke-13, kelilingan 13, kamu bersorak. Ternyata Yosua mengikuti perintah itu dan memberitahu kepada pasukannya, kepada para imam yang mengangkat tabut, tidak boleh mengeluarkan suara apapun juga. Setelah kali yang ke-13 mereka serempak bersorak, roboh. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah karena sorakan dari bangsa Israel sehingga tembok Yeriko itu roboh? Tidak, saudara. Tidak. Bukan karena sorakan itu, saudara. Coba kita lihat. Tetapi karena ketaatan daripada bangsa Israel mengikuti perintah Yosua, sehingga Tuhan menjadikan perjalanannya berhasil, saudara. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, saudara perhatikan, Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kita melihat, saudaraku, beruntung karena taat. Karena tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lagi, Ulangan 29. Ulangan 29 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Jadi karena ketaatan, karena kesetiaannya itu terhadap perintah Tuhan, Tuhan menjadikan berhasil, saudara. Bukan karena sorakannya.
Saudara masih ingat waktu perang Israel perang dengan orang Filistin, waktu itu Hofni Pinehas berkata, wah, gara-gara tabut tidak dibawa, kita kalah. Ayo kita ambil tabut itu. Diambil, saudara. Tabut itu diambil dengan satu suara, satu sorakan, satu teriakan. Sehingga firman Tuhan mencatat dari Silo itu, saudaraku, itu bumi terasa bergempa. Karena suara, bangsa Filistin mendengar itu ketakutan, saudara. Wah, ini Allahnya orang Israel datang. Siapa bisa mengalahkan Allah Israel? Tapi saudara perhatikan, akhirnya orang Filistin berkata, biar, kuatkan, berdiri sebagai laki-laki. Ternyata sorakan bangsa Israel tidak membawa kemenangan. Justru kekalahan, saudaraku. Kenapa? Karena tidak taat. Tidak taat. Tabut dibawa, tapi Tuhannya tidak ikut serta. Beda. Tuhannya nggak ikut serta, kosong, saudara. Tidak ada kemenangan. Haleluya. Nah, waktu Yosua disuruh keliling Yeriko, saya pikir kenapa nggak boleh ngomong? Kenapa nggak boleh bersuara? Saudara ngerti sifatnya orang Israel. Kalau hari pertama kelilingi tembok Yeriko 1 kali mungkin nggak jenuh. Hari yang kedua keliling berarti 2 kali, mungkin masih bisa bertahan. Hari ketiga bisa-bisa timbul omelan. Apa-apaan ini? Kenapa kita hanya disuruh keliling-keliling begini? Emangnya bisa roboh? Nah, kalau satu sudah mulai bersuara, Israel ini gampang sekali bersungut-sungut. Bilangan 11 ayat 1-3 itu sifat orang Israel. Kalau sudah bersungut-sungut, timbul persungutan, akhirnya Tuhan membinasakan. Ya, akhirnya Tuhan membinasakan di dalam Bilangan 11 ayat yang ketiga. Karena bersungut-sungut, saudara. Ya, bersungut-sungut sehingga tempat itu dinamai Tabera. Karena Tuhan marah, saudara. Nah, di sini kita melihat waktu disuruh mengelilingi tembok Yeriko tanpa suara, taat. Jadi tidak ada kesempatan sedikit pun setan menyelusup untuk memancing supaya bangsa Israel ngomel. Nggak ada kesempatan. Nah, saudara kita lihat, tetapi sayangnya waktu Yosua perang berikutnya melawan Ai, nah, dia pikir begini, Yeriko ini jauh lebih besar daripada Ai. Sudahlah, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Sedikit saja. Di sini kita melihat Yosua tidak bertanyakan Tuhan. Akhirnya 36 orang meninggal. Sebab ada yang melakukan pelanggaran, yaitu Ahan. Dia mencuri, mengambil barang-barang jarahan yang sebenarnya tidak boleh. Ya. Nah, Yosua terpancing untuk menyalahkan Tuhan. Terpancing untuk menyalahkan Tuhan. Saudara baca Yosua 7 ayat 6-9. Yosua 7 ayat 6-9. Dan dalam Yosua 7 ayat 10-13, Tuhan memberitahu, Tuhan menunjuk, ngapain lu? Seperti itu, bangun. Tuhan tidak membelai-belai, tidak sayang, sabar. Enggak, saudaraku. Tuhan langsung memberitahu apa sebabnya kekalahan itu. Apa sebabnya? Nah, supaya Yosua tidak lagi mengulang, tetapi supaya Yosua bisa melihat, ya, apa penyebabnya. Kegagalan umat, kita melihat kegagalan umat Tuhan karena dia lupa atau tidak sadar bahwa kalau ada sesuatu pelanggaran, Tuhan tidak bisa beserta. Haleluya, haleluya. Nah, begitu juga saudaraku,
di sini kita melihat waktu Tuhan berkata bangun. Nah, di sini justru Tuhan menunjukkan kesalahan seorang pemimpin yaitu Yosua, ada dosa di antara anak buahnya, ya, sehingga tidak bisa memenangkan pertandingan. Supaya umatnya memenangkan pertandingan, haleluya, ini saudaraku menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, menjadi pembelajaran bagi kita supaya ya kita lihat, jangan coba-coba dalam pikiran kita ngomong, Tuhan kan nggak tahu. Ya, kalau ada sedikit pelanggaran, masa sih Tuhan tuh nggak ada sedikit pun? Ya sudahlah, toleransi begitu. Enggak, saudara. Tapi di sini justru kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan langsung bertindak. Tuhan langsung menghukum, ya. Dan Tuhan tidak mungkin bisa beserta dengan orang yang melakukan pelanggaran. Dan orang seperti ini dipastikan akan mengalami kegagalan. Nah, sekarang kita melihat, saudara ya, waktu umatnya gagal, apa sih yang diinginkan Tuhan? Ya, waktu umatnya gagal, apa yang diinginkan Tuhan? Nah, kita lihat sekarang, saudara ya. 1. Waktu umatnya gagal, apa yang diinginkan Tuhan? 1. Mazmur 37 ayat 4 sampai 6, yaitu hidup dalam kebenaran. Coba kita lihat. Mazmur 37 ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia bertindak. 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya kembali ke ayat yang kelima, perhatikan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apa mungkin seorang yang melakukan pelanggaran bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Tidak mungkin. Jadi di sini kita melihat yang diinginkan Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Nah, pada waktu orang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percayalah kepadanya apa? Dan Tuhan akan bertindak. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, yang dirindukan Tuhan kebenaran, ya, hidup benar dari kita. Sebab benar itu dari kita. Kalau sukses itu Tuhan yang memberi, saudara. Saudara jangan keliru. Kalau sukses itu Tuhan yang memberi. Tapi kalau hidup benar itu keputusan kita kepada Tuhan. Ya. Bagaimanakah seorang bisa hidup benar kalau dia mau pikul salib dari masa mudanya? Ya. Dari masa mudanya. Di sini kita melihat, saudaraku, sukses itu Tuhan yang berikan. Tadi seperti Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Dia dan Tuhan yang bertindak. Haleluya, ya. Haleluya. Nah, kita melihat karena sukses itu dari Tuhan, berarti Tuhan merindukan umatnya hidup dalam kebenaran. Kalau saudara baca dalam Mazmur 75 ayat 7 sampai 8, 75 ayat 7 sampai 8. Bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian, tapi dari Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu gampang membuat umatnya tinggi, umatnya berhasil, umatnya sukses kalau hidup dalam kebenaran, ya, dalam kebenaran. Sebab itu, haleluya, ya. Kalau kita saat ini mungkin kita sedang mengalami kegagalan. Yang penting bukan bagaimana cara supaya kita sukses. Bukan itu, saudara. Tapi yang penting di tengah-tengah kegagalan,
Coba kita berdiam diri, tanya. Seperti Daud, zamannya Daud, 3 tahun terjadi bala kelaparan. Waktu Daud tanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan salahnya. Begitu Daud bikin beres, panen terjadi, keberhasilan terjadi. Jadi kita melihat bereskan dulu, maka sukses itu Tuhan yang memberi. 3 tahun bala kelaparan zamannya Daud. Waktu Daud bikin beres, selesai, Tuhan memberkati, panen datang, saudara. Ya, jadi kita melihat dalam hal ini kegagalan itu bisa karena salah atau Tuhan izinkan ujian, kesulitan itu terjadi untuk menguji iman kita. Untuk menguji iman kita. Kalau saudara perhatikan seperti peristiwa Ayub. Itu untuk menguji, melihat, Tuhan izinkan. Haleluya. Nah, apabila kita dipandang layak oleh Tuhan, ya, maka Tuhan tidak sulit, bagi Tuhan tidak sulit untuk mengangkat, untuk meninggikan kita. Gak sulit, saudara. Jadi jangan kita berkutat begini. Kalau ada satu orang mengalami kegagalan, entah itu pekerjaan, entah itu kesehatannya, entah itu tentang perjodohannya, dan lain sebagainya, jangan kita cari jalan bagaimana caranya supaya sukses. Tapi coba berdiam diri, periksa diri kita. Nah, di situ Tuhan akan menunjukkan. Kalau kita tidak ada salah, tanda yang khas, saudaraku, kita ada kebebasan untuk mendekat kepada Tuhan. Ada keluasan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21. Ada kebebasan, ada keluasan untuk datang kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak menyalahkan kita, berarti kita sejahtera, berarti kita tenang, ya. Nah, jadi saudara, kita melihat, ya, di dalam Mazmur 57 ayat yang ketiga, di sini kita perhatikan. Mazmur 57 ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Perhatikan, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Jadi pada waktu kegagalan dan lain sebagainya, setelah kita menyelesaikan, kita berseru kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang menyelesaikannya bagi kita. Titik, selesai, saudaraku. Jadi kita melihat prinsipnya kalau kegagalan atau ketidakberhasilan itu sedang terjadi, saudaraku, yang penting hidup ini harus memeriksa diri. Yang kedua, waktu gagal, yang kedua, Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan berjanji akan menjadikan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nah, waktu kita melihat kegagalan atau ketidakberhasilan, kalau kita sudah selesai, sudah memberikan kepada Tuhan, sabar. Pada waktunya, Tuhan akan menjadikan indah. Haleluya. Ya. Kita lebih baik berkata begini, saudaraku. Ya. Jadi, belum berhasil bukan berarti gagal. Belum berhasil bukan berarti gagal. Mengapa, saudaraku? Sebab orang yang berharap Tuhan tidak pernah Tuhan mempermalukan. Tunggu saja waktunya Tuhan. Kitab Roma 10 ayat 11. Roma 10:11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kata gagal, saya pikir lebih baik kita ganti belum berhasil. Haleluya. Kenapa? Sebab
kita percaya bahwa Tuhan pasti akan membuat indah pada waktunya. Kalau kita terus berkata gagal, 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 itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Nanti kita melihat, saudara ya. Kalau waduh gagal, ini gagal. Langsung secara tidak sadar itu mempengaruhi kejiwaan kita. Akhirnya kita merasa percuma lah. Ini gagal, itu gagal. Kalau belum berhasil, masih bisa mempunyai pengharapan nanti pasti bisa berhasil. Kalau sudah gagal, itu seperti kartu mati. Kita melihat di dalam Amsal 23 ayat 7, itu dalam terjemahan King James dikatakan seperti ini. Amsal 23 ayat 7, karena seperti ia pikirkan, yang ia pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Nah, kalau dia pikirin, gagal ya, ini aku orang yang gagal, aku percuma, ini gagal, itu gagal, semua. Dan itu mulai mempengaruhi, saudara, mempengaruhi pikirannya. Ya, dan dia akan bertindak, ya sudahlah. Jadi seluruh kekuatannya menjadi lemah. Dan pada akhirnya orang seperti ini sudah tidak mau lagi menggerakkan imannya. Percumalah gagal, percumalah gagal. Sudah saya coba nggak bisa berhasil, percumalah gagal. Haleluya. Saudara perhatikan, waktu saya tanya satu orang, gimana pekerjaanmu? Ya, ini sekarang berkat yang sedang tertunda. Sekalipun sepi, saudara, tapi dia berkata ini berkat yang sedang tertunda. Nanti pada saatnya berkat itu akan datang. Haleluya, haleluya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah sehingga orang seperti ini memiliki iman yang negatif. Dan kata-katanya selalu negatif. Setiap kali jumpa dengan orang, gimana? Aduh gagal aku. Gagal lagi. Jumpa dengan orang ditanya, gimana pekerjaan? Aduh gagal. Aduh gagal. Gagal. Lah lama-lama hatinya menjadi tawar. Amsal 24 ayat 10, dan orang seperti ini jadi loyo, saudara. Tidak punya semangat lagi. Nanti kita melihat ya dalam waktu berikutnya ini kita lihat Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara ingat peristiwa Petrus waktu jumpa dengan Tuhan, Tuhan sudahlah Tuhan. Semalam-malaman Tuhan, sudah nggak ada hasil Tuhan. Nggak ada hasil saudara ya. Tapi kita melihat untung Petrus masih mau mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Petrus, bertolak ke lebih dalam. Ayo tebarkan jalamu. Padahal sebelumnya tuh Petrus ngomong semalam-malaman Tuhan, artinya mencari ikan tuh waktu malam. Bukan waktu terang benderang, saudaraku. Ini lebih mustahil lagi seorang nelayan ngerti melaut tuh ngerti, saudara. Tidak dalam keadaan terang benderang. Nah, justru pada waktu Petrus mendengar, oleh sebab engkau yang berbicara, dikerjakan, saudara. Apa hasilnya? Luar biasa. Haleluya. Nah, mungkin hari ini ada di antara kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Atau kita sedang mengalami sesuatu yang belum berhasil begitu, saudara. Mungkin kita dalam perjodohan gagal. Gagal, saudaraku, bukan berarti belum berhasil, bukan berarti gagal. Ya, belum berhasil bukan berarti gagal. Jangan kita berkata, nah hidup ini sepertinya sudah madesu. Masa depan suram. Jangan putus asa. Sebab pada waktunya
Tuhan sanggup mengubah dari tangisan menjadi sorak-sorai, asalkan kita tetap berjalan maju. Jangan waktu mengalami ketidakberhasilan atau belum berhasil, terus kita berhenti, terus kita mundur. Tapi justru Tuhan, orang yang menabur dengan bercucur, dengan berlinang-linang air mata, sambil maju akan berhasil. Coba kita lihat Mazmur 126, Mazmur 126 ayat yang kelima sampai yang keenam. Ya, ayo kita lihat Mazmur 126. Mazmur. Saya akan bacakan ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Yang ketiga, haleluya. Waktu umatnya mengalami kegagalan, apa yang diinginkan Tuhan? Ketiga, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Dikatakan demikian, saya bacakan saja saudaraku, Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Artinya jangan khawatir tentang apapun juga. Ya. Jadikan setiap masalah yang datang dalam hidup kita bukan masalah yang menimbulkan kekhawatiran, tetapi jadikan masalah itu untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Lagi, jadikan setiap masalah yang datang dalam hidup kita bukan masalah yang menimbulkan kekhawatiran, tetapi jadikan masalah itu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, saya bacakan. Haleluya. Saya harapkan mungkin sekarang kita sedang mengalami permasalahan dan lain sebagainya. Ingat, jadikan setiap masalah yang datang dalam hidup kita bukan masalah yang menimbulkan kekhawatiran, tetapi jadikan masalah itu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Saya beri beberapa contoh. Di dalam Kejadian 39 ayat 2, nah, tentang Yusuf yang disertai Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan Yusuf berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf berhasil, selalu berhasil. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Ternyata waktu Tuhan jadikan Yusuf berhasil, kita kan nggak tahu saudara, itu merupakan satu, dalam tanda petik, satu kesukaran ya, yang sedang menghadang. Kok bisa? Sekali lagi ya saudara, di dalam Kejadian 39 ayat 2, situ jelas dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf jadi berhasil. Di tengah-tengah keberhasilan itu, pada waktu Tuhan menjadikan Yusuf berhasil, saudara, itu merupakan dalam tanda petik kesukaran yang sedang menghadang. Yusuf nggak tahu saudara bahwa itu kesukarannya sedang. Nah, di dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai 13, di sini kita melihat kesempatan dalam tanda petik setan mau menjatuhkan Yusuf. Sebab
ini sikon yang sangat bagus, saudara, untuk melakukan pelanggaran. Ya, untuk melakukan pelanggaran, saudara. Tapi di sini kita melihat Yusuf tidak mau. Yuk kita lihat dulu ayatnya, saudara, supaya kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Nah, saya tidak bacakan semuanya, begini saja. Waktu itu istri dari tuannya, yaitu Nyonya Potifar, ternyata saudaraku ada rasa senang dengan Yusuf. Kita melihat istri dari tuannya, yaitu Nyonya Potifar, ternyata ada rasa suka. Tapi saudara perhatikan, sekalipun Yusuf dari hari ke hari dibujuk, ternyata Yusuf tidak meladeni, ya, nggak mau. Sebab Yusuf punya satu pendirian yang kokoh. Dia berkata, mana mungkin aku bisa berdosa kepada Tuhan dan kepada tuanku. Jadi itu prinsipnya, saudara. Nah, di dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai 13, ini kesempatan yang tidak pernah terpikir oleh Yusuf. Waktu itu Yusuf masuk, ya, melakukan pekerjaannya sehari-hari seperti biasa. Ternyata si istri ini punya satu pemikiran, ya, yang cerdas, dalam tanda petik cerdas, yang jahat, maksud saya begitu loh, saudara, ya. Nah, dia langsung, ya, mengajak Yusuf untuk melakukan pelanggaran. Yusuf tidak mau, langsung dipegang. Nah, antara ini saudara, lihat, kalau saya perhatikan, kenapa Yusuf bisa mengambil tindakan yang begitu cepat, begitu tepat, sehingga terlepas. Saya ingat ada ayatnya, nanti kita bacakan. Nanti saya bacakan, saudara, ya. Oh, haleluya. Saya catat itu. Ya. Nah, Yusuf bisa lepas. Oh, haleluya. Haleluya. Di sini Yusuf tidak takut, tidak khawatir, tapi justru dia lari. Lari. Dia sudah tidak lagi memikirkan baju yang tertinggal, jubahnya yang tertinggal. Dan ternyata jubah itu yang menghantam kehidupan Yusuf sampai masuk penjara. Ya. Yusuf sudah mengambil tindakan yang tepat, orang bijak serta dilihatnya jahat, dia sembunyi, dia lari, dia tidak mau. Jangan berkata, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Bukan, itu setan yang memberi kesempatan, saudara. Jadi kita melihat Yusuf tidak mau mengambil tindakan yang bodoh. Amsal 22 ayat yang ketiga. Ya. Amsal 22 ayat 3. Di sini Yusuf bisa langsung mengambil satu tindakan yang cepat. Ternyata firman Tuhan itu iya dan amin. Iya dan amin. Ada ayatnya, saudara. Ya. Jadi jangan, ya Pak, karena kepepet. Ya gimana Pak? Saya nggak ada jalan keluar lagi. Ya terpaksalah melakukan pelanggaran. Siapa bilang, saudara? Coba kita lihat Pengkhotbah. Firman Tuhan ini luar biasa. Pengkhotbah 7, ya. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-26. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-26. Nah, saudara perhatikan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Saudara perhatikan. Di sini dikatakan perempuan adalah jala, ya. Hatinya jerat, tangannya ada belenggu. Lengkap sudah perempuan ini. Tetapi di bagian berikutnya, orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkap. Nah,
Jadi di sini ada perbedaan. Orang yang dikenan oleh Allah lepas. Jangan kita membuat alasan, ya gimana mau nggak ada jalan lepas. Yusuf bisa langsung, kalau orang Surabaya bilang sadet, saknyet, bisa lihat kesempatan. Langsung seketika itu juga bisa melihat kesempatan, dia punya pikiran, lepaskan aja jubahnya. Dia terlepas. Lagi, di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Tuhan tahu. Itu indahnya kalau orang hidup benar, jadi pada waktu dalam keadaan terjepit menurut dunia, Tuhan tahu menyimpan dan Tuhan tahu menyelamatkan. Haleluya. Nah, yang membuat orang beriman semakin gagal di dalam menghadapi masalah adalah ketika orang itu mulai bersungut-sungut. Seandainya Yusuf bersungut-sungut mengeluh, saudara, gara-gara ini begini, gara-gara begini, maka orang itu makin terperosok, saudara. Ya. Dan saudara perhatikan, orang yang bersungut-sungut itu mulai berani kurang ajar, saudara, kepada Tuhan dengan berbagai kata-kata yang tidak pantas. Itu nanti kita baca, saudaraku, luar biasa. Ya. Mungkin ada orang berkata, Tuhan, bukankah saya sudah rajin ke gereja? Tuhan, bukankah saya sudah mengembalikan perpuluhan? Tapi berkatnya kok nggak turun-turun. Dengan kata lain, perpuluhan itu dipakai untuk menyuap Tuhan. Kan, ujilah akan aku. Nah, Tuhan pasti akan memberikan. Mana buktinya Tuhan? Jadi mengembalikan perpuluhan itu seperti suap kepada Tuhan. Ayo Tuhan, kembalikan berkat-Mu. Nah, coba kita lihat, saudaraku, orang yang bersungut-sungut kurang ajar mulutnya. Kurang ajar betul. Keluaran 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Dikatakan demikian. Keluaran 14 ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jadi ini orang Israel ngomel kepada Musa. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun itu. Gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada Musa, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Padahal Tuhan sudah memberitahu di dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Sekarang ngomel, bersungut-sungut, itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak. Saya ambil contoh begini, kalau mungkin kita melihat anak kita sakit panas, sakit keras, terus kita ngomel, terus sembuh anak itu, tidak. Makin panik, tindakan kita makin bodoh. Tapi coba belajar bertobat, tinggal diam, akhirnya terjadi keselamatan. Haleluya. Yang keempat, di balik semuanya itu, Tuhan pasti ajarkan sesuatu. Jadi di balik peristiwa kegagalan, ketidakberhasilan itu, Tuhan pasti ajarkan sesuatu. Kalau kita melihat di mana masa-masa kita belum berhasil, Tuhan pasti titipkan pesan bagi kita. Tuhan pasti titipkan pesan bagi kita.
Waktu saya lagi mengemudikan mobil, terus mengalami sebuah kecelakaan yang cukup fatal, saudaraku, cukup berat, sampai orang berkata, ini supirnya mati pasti, itu supirnya saya. Sebab kaca di depan itu terlepas. Tapi herannya, terlepas, bersandar di pohon, tidak pecah, tidak retak, saudara. Nah, setelah peristiwa itu cukup banyak biaya perawatan mobil waktu itu. Terus saya tanya sama Tuhan. Waktu saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan terjadi? Terus Tuhan tunjukkan, kamu mengalami keberhasilan. Kalau saat itu aku panggil kamu, untuk siapa berhasil? Waktu itu saya mulai merenungkan. Ya, mulai merenungkan. Nah, di balik itu semua saudaraku, pasti Tuhan ada titip pesan kepada kita. Mungkin ada kesombongan yang kita tidak tahu mungkin. Tapi justru lewat kesulitan, kesukaran, seperti Yosua yang terserandung dalam menghadapi Ai, juga dalam menghadapi orang Gibeon, Yosua 9, 14, 15, ternyata Yosua begitu gampang sombong, saudara. Waktu orang Gibeon menunjukkan, ini bekal saya, sudah lapuk semua, kerbat sudah lapuk, sepatu sudah lapuk, semua sudah. Karena kami dari negeri yang jauh. Yosua percaya begitu saja, terus membuat satu perjanjian dengan bersumpah. Akhirnya setelah 3 hari, ternyata dia ada di daerah yang seharusnya dimenangkan oleh orang Israel, tapi tidak bisa. Karena sudah ada perjanjian dan sudah bersumpah. Tidak bisa diganggu-gugat. Nah, di sini kita melihat jangan mengambil satu keputusan tanpa tanya Tuhan. Sekalipun mungkin hari yang baru hari kemarin kita berhasil, terus hari ini kita dihadapkan satu permasalahan, jangan kita pegang keberhasilan hari yang lalu, tapi kita pegang apa yang Tuhan ingin sampaikan. Seperti peristiwa Daud pada waktu menghadapi orang Filistin. Baru menang dengan berkat Tuhan. Waktu Daud bertanya, Tuhan ini diserang gimana? Serang. Waktu diserang oleh Daud, menang. Datang lagi saudara orang Filistin. Daud tidak pegang pengalaman hari yang lalu. Daud tetap bertanya, Tuhan gimana? Oh, jangan perang. Coba seandainya Daud mengambil pengalaman, perang saja. Perang pasti menang. Tuhan berkata, jangan. Buat gerakan melingkar sampai engkau mendengar bunyi derap kaki orang di atas pucuk pohon murbai, serang. Beda lagi cara Tuhan. Haleluya. Ya. Sebab itu saudaraku, kita dibalik ketidakberhasilan, biasanya Tuhan titipkan pesan. Mungkin ada kesombongan, ya kita selesaikan. Mungkin ada kebencian. Nah, gimana Tuhan mau tolong? Gimana Tuhan mau memberkati? Gimana Tuhan mau menyelesaikan? Gak mungkin saudara ya. Nah, mungkin ada cara hidup yang tidak baik saudara. Ya, ada cara hidup yang tidak baik. Mungkin dalam kehidupan sehari, dalam berkata-kata, semau gue. Semaunya sendiri. Diberi nasihat, ya ini kan mulut-mulut saya. Nah, ini kan mulut-mulut saya. Saya mau berkata apa kan urusan saya, bukan urusan kamu. Ya repot saudara. Mungkin dalam cara berpakaian. Diberitahu, Bu, atau kalau masih gadis, Ayu atau Non, cara berpakaiannya yang sopan. Jangan banyak jendelanya. Nanti masuk angin. Di sini jendela, sehingga semua kelihatan masuk angin. Emangnya ini kan badan-badan saya sendiri. Tukang urus aja. Suka usil. Ya, ada juga mungkin dalam berdandan.
terlalu berlebihan. Kalau orang Jawa bilang menor, terlalu menor. Nah, Tuhan sudah memberitahu. Amsal 7 ayat yang ke-10 dalam terjemahan lama, saya akan bacakan demikian. Lalu bertemulah ia dengan seorang perempuan yang berpakaian perhiasan sundal dan hatinya pandai menipu. Ya, kalau kita disebut sebagai orang beriman, anak Tuhan, ya jangan kita memakai pakaian sundal. Ya nggak bagus, saudaraku, nggak baik. Ya, tidak menjadi contoh. Tuhan bisa hajar lewat peristiwa-peristiwa seperti ini supaya kita sadar. Ya, juga mungkin dalam pergaulan sembarang, join kerjasama dengan sembarang orang. Itu nanti saudara lihat dalam 2 Tawari 20 ayat 35 sampai 37. Yosafat dibikin tidak berhasil karena dia kerjasama dengan orang yang dibenci oleh Tuhan. Kapalnya pecah, saudara. Belum berlayar, kapalnya pecah. Saudara baca coba, teliti di situ. Akibat pergaulan. Nah, kesimpulannya saudaraku, dari hal ini, saudara ya, dari pembelajaran ini, kesimpulan satu, belum berhasil bukan berarti gagal. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi umatnya. Sekali lagi, saudara ya, belum berhasil bukan berarti gagal. Sebab apa, saudara? Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi umatnya. Jadi, ya sudah nasib seperti ini Tuhan izin. Enggak, saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi umatnya. Kecuali umatnya melakukan pelanggaran. Ya. Saudara baca Yeremia 29 ayat 11 itu ayat yang sudah terkenal, saudara. Ya, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu dan seterusnya. 2. Cari penyebabnya kegagalan dalam hidup ini, baik dalam hal jasmani dan rohani. Jangan begitu mudah menyalahkan orang. Kadang suka cari kambing hitam, saudara. Mungkin suami kerja ini gagal gara-gara istri saya ini cerewetnya bukan main. Jadi rezeki itu hilang. Duh, bukan istri cerewet, saudara, tidak ada hubungannya. Nah, coba diselidiki. Memang kalau terus bertengkar terus, orang dunia mengatakan rezekinya nggak mau nempel, saudara, rezekinya kabur. Ya kalau bisa jangan. Tapi kalau gagal itu jangan mudah-mudah menyalahkan orang lain, cari penyebabnya. Yang ketiga, terakhir, di balik semua peristiwa yang terjadi, baik sukses atau belum berhasil, Tuhan pasti ajarkan sesuatu bagi umatnya supaya bisa berubah dan bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Kalau sukses, sadar, jangan sombong. Karena semua itu dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7. Apa sih yang kamu terima yang bukan daripada Tuhan? Kalau kamu terima, kenapa kamu sombong? Ya. Kalau sukses, jangan sombong. Kalau belum berhasil, jangan kecil hati. Jangan pesimis, saudara. Bangkit. Cari penyebabnya. Saudara perhatikan, perempuan yang sakit 12 tahun, kalau dia pesimis selamanya, dia tidak sembuh, bisa mati. Bisa mati. Bartimius, saudaraku, orang yang buta, tapi telinganya kan nggak tuli. Saudara, pakai apa yang ada kelebihan, mulutnya nggak bisu, saudara, ya, hanya matanya buta. Dia pakai kesempatan mendengar, saudara, dia pakai kesempatan untuk berbicara, sekalipun waktu itu dia belum berhasil, tapi waktu dia berteriak makin keras, keberhasilan dicapai. Biar malam hari ini firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus yang berbicara lebih lagi
supaya kita belajar. Jangan berhenti belajar. Ya, apa yang terjadi, mari kita renungkan supaya menjadi pelajaran bagi kita selagi kita masih hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami memiliki firman. Kami boleh belajar dari para tokoh, baik Nuh, baik Musa, yang pakai kekuatan sendiri, akhirnya gagal. Nuh setelah sukses, dia ingin menikmati kesenangan, gagal. Abraham gagal gara-gara Sarah. Kami mau belajar. Yosua gagal. Haleluya. Bapak yang baik, biar setiap peristiwa yang Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab, kita boleh belajar. Supaya kita semua tidak meniru apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan para hamba Tuhan yang sedang mengalami ketidakberhasilan. Terima kasih kau meteraikan setiap kebenaran firman ini sehingga boleh merubah hidup kami. Kami boleh berhasil bukan karena kami, tapi karena kami melihat, kami belajar. Dan Tuhan yang menjadikan kami berhasil karena kami boleh mentaati setiap perintah daripada Tuhan. Terima kasih, memberkati semua yang mendengar saat ini Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaannya, berkati perjodohannya, berkati sekolah. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Berkati bangsa ini, berkati jauhkan, lalukan masalah pandemi COVID ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan, berikan berkat-Mu pada bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa. Berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berserah. Kami mohon ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang membawa kami terus bertumbuh, mengalami kemenangan sampai kami masuk dalam pawai kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.